Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Akan dibahas menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Baik, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah. Kemudian klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya anak-anak mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Baik ya, kita mulai. Nah, anak-anak, sebelum kita menentukan sumbu simetri dan nilai optimum, rangkuman video sebelumnya akan sangat membantu untuk pembahasan materi ini pada video ini ya. Baik. Nah ini nilai A ya, pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, itu akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jadi jika A lebih besar dari 0, itu berarti A positif, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat itu terbuka ke atas. Ya, jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke bawah. Jika A lebih besar dari 0, berarti positif tadi ya, dan nilai A makin besar, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat itu terbuka ke atas dan makin kurus. Makin kurus, betul. Jadi misalnya kalau A-nya itu 2, 3, 4. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat atau 3X kuadrat atau 4X kuadrat atau 200X kuadrat itu lebih kurus daripada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Jadi A1, A-nya 1 ya. Itu nanti yang A-nya 2, A-nya 3, A-nya 200 tadi, itu grafiknya lebih kurus, ya, dari Y sama dengan X kuadrat. Baik, kemudian kalau A-nya negatif, A itu terus A-nya itu makin kecil. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu makin kecil ya, dari yang negatif 1. Nah itu grafiknya juga lebih kurus. Dari Y sama dengan min X kuadrat, gitu ya, itu lebih kurus, ya, daripada ya tadi, kalau X-nya diganti dengan negatif 10 misalnya. Itu negatif 10 jauh lebih kurus gitu ya. Jauh lebih kurus ya. Atau lebih kurus dari Y sama dengan negatif X kuadrat. Ya, kesimpulan berikutnya. Nah ini, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Itu nilai A dan B anggota bilangan real tentu saja memiliki nilai optimum negatif B kuadrat per 4A. Seperti itu ya. Tapi ini khusus yang tidak ada C-nya. Kemudian yang ada C-nya bagaimana, Bu? Nah, yang ada C-nya kita bahas sekarang. Justru ini ya, kita akan menentukan kembali nilai optimum ya sekarang ini. Untuk yang bentuk umum tentu saja, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, baik. Kemudian anak-anak, untuk Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C, itu memotong sumbu Y di 0, C. Jadi diambil ini ya. Memotong sumbu Y, kenapa begitu ya? Ya logikanya, kalau memotong sumbu Y, itu kan 0, sekian ya. Misalnya 0,2, berarti itu adalah titik di sumbu Y. 0,3 titik di sumbu Y, 0,5 titik di sumbu Y, begitu ya. Berarti X-nya selalu 0. Iya, betul. Kalau di sini diganti 0, 0 kuadrat, gitu tambah 0 juga, kan tinggal C-nya ya, 0, C. Oh iya, di sini sebenarnya ada A, boleh ya. Kemudian anak-anak, sifat grafik fungsi kuadrat. Memotong sumbu X di 1 atau 2 titik, bahkan bisa juga tuh tidak memotong sumbu X. Ya, itu pengalaman dari video sebelumnya. Tuh.
Jadi bisa Bu tidak memotong sumbu X? Bisa. Simak saja video sebelumnya. Ya. Memotong sumbu Y di 0,C atau 0,0. Selalu memotong. Iya, selalu memotong di titik 0,C. Atau kalau C-nya tidak ada seperti yang ini, Y sama dengan X kuadrat tambah BX, itu kan C-nya tidak ada. Jadi memotongnya di 0,0. Seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut. Kita akan menentukan grafiknya sekarang apabila A lebih besar dari 0 atau A kurang dari 0. Coba kita mulai dari A yang kurang dari 0 ya. Misalnya di sini ada A kurang dari 0 ya, nih. Nah, sumbunya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, yang grafik A kurang dari 0 terbuka ke bawah, ya. Misalnya bentuknya begini. Kemudian ada sumbu simetri. Kita kan akan belajar sumbu simetri ya, Nak. Sumbu simetri itu di mana sih? Nah, ternyata sumbu simetrinya di situ. Sumbu simetri itu membagi dua grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama ya, kiri kanan, kiri kanan. Ketika dilipat pas di sumbu simetrinya, grafik fungsi kuadrat akan menempati dengan tepat. Begitu ya. Baik. Nah, ini adalah nilai optimumnya. Nilai optimum untuk yang terbuka ke bawah adalah nilai maksimum ya. Jadi kalau titik ini nanti ada misalnya 3,5 berarti nilai optimumnya 5. Gitu. Ya kalau 3,7 ya nilai optimumnya atau nilai maksimumnya 7. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya ini titiknya P di sini. Jadi di sini P,0 ya. Ya, P. Maka persamaan garis untuk sumbu simetrinya adalah X sama dengan P. Kalau di sini Q, X sama dengan Q. Kalau di sini 7, X sama dengan 7. Gitu ya, itu adalah persamaan sumbu simetri. Oh, jadi persamaan garis itu bisa cuma X. Bisa dong. Itu pelajaran kelas 8 dulu ya. Kemudian, nah itu X sama dengan P ya. Kemudian, di sini adalah nilai optimumnya atau nilai maksimumnya. Jadi kalau di sini P, sini FP. Kalau di sini Q, sini FQ dong. Kalau di sini 10, F10 ya. Nah, seandainya titiknya di sini 5. Ada 5. Di sini P-nya 3 ya. Maka nilai titik optimumnya itu nanti menjadi 3,5 begitu. Nilai optimumnya berapa nilai optimumnya? Nilai optimumnya 5. Berbeda ya titik optimum dengan nilai optimum. Kalau titik optimum itu X, Y. Kalau X-nya 3, seperti ini P, X-nya 3, itu jadinya 3, misalnya di sini 5 berarti 3,5. Sehingga titik optimumnya 3,5, maka nilai optimumnya itu 5. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 3. Seperti itu. Ya, semoga kalian paham. Baiklah, itu sumbu simetri. Kemudian kita akan coba lihat grafiknya untuk A lebih besar dari 0 atau A positif. Ya, ini sumbunya. Ini grafiknya contohnya. Bisa begitu ya. Bisa tidak menyentuh sumbu X kan? Ya. Bisa menyentuh sumbu X di satu titik saja. Ya, bisa. Ini kebetulan di 2 titik. Baik. Ini sumbu simetrinya. Kemudian misalnya ini Q, berarti persamaan garisnya untuk sumbu simetri adalah X sama dengan Q. Betul. Ya, itu nilai optimum atau nilai minimum. Kemudian sumbu simetri itu X sama dengan Q. Lalu di sini nilai optimum atau nilai minimumnya, minimum ya, karena ini terbuka ke atas. Ininya minimum, paling kecil ya. Nah, itu adalah F, Q tentu saja. Seperti itu ya, mungkin ada gambaran. Untuk lebih jelasnya ikuti saja ya penjelasan dari video ini dari awal sampai akhir. Nah, ini misalnya Ibu punya tabel. Kok belum Ibu sudah ngisi tabelnya? Kok tidak bareng-bareng ngisi tabelnya? Ya anak-anak, kamu dianggap sudah pintar
ya, isi tabelnya. Jadi ini X-nya diganti dengan negatif 3, negatif 2, sampai dengan 3 di sini, ya. Jadi grafik fungsinya Y sama dengan X kurang 1 dalam kurung kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau X-nya itu negatif 3, ganti saja X-nya di sini negatif 3, berarti negatif 3 dikurang 1, ya negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan, ya 16. Sehingga titiknya negatif 3,16. Demikian seterusnya sampai dengan 3 ya. 3 dikuadratkan 9 dong. 3 dikuadratkan 3 di sini ya. 3 kurang 1, 2 dikuadratkan 4 ya. Jadi 3,4. Seperti itu ya nak ya. Baik, kita akan gambar. Kita buat grafik kartesiusnya, sumbu X, sumbu Y, dan titik 0,0-nya di bawah sini ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita menggambar grafik yang kuning ini, kita ingat lagi grafik fungsi kuadrat yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, yang ini, Y sama dengan X kuadrat. Coba kalau X-nya 1 kuadrat, berarti Y-nya 1. 1,1 ya. Kalau 0, ya 0,0. Kalau negatif 1, ya negatif 1,1 ya. Soalnya negatif 1 dikuadratkan kan 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 4, dari 2,4. X-nya 3, Y-nya 9 dong, 3 kuadrat. X-nya 4, Y-nya 16. X-nya 5, Y-nya 25, dan seterusnya ya. Begitu juga kalau negatif. Misalnya X-nya negatif 3, maka Y-nya 9. Kan negatif 3 dikuadratkan jadi positif ya. Jadi negatif 3,9. Sehingga kalau titik-titiknya di sini digambar, tuh, nah grafiknya yang ini. Gitu ya. Jadi yang merah ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Bagaimana dengan yang kuning? Ternyata yang kuning itu gambarnya di sini. Setelah titik-titiknya digambar. Gitu, nah. Wah, itu jadi gimana dong? Ya, gimana coba? Apa hubungannya dengan Y sama dengan X kuadrat? Apa hubungannya yang merah? Ya, grafik fungsi kuadrat yang merah dengan grafik fungsi kuadrat yang kuning. Ya, kalau ada yang berpikir bahwa grafik fungsi kuadrat yang kuning itu adalah pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh satu satuan ke kanan, itu betul. Sehingga menulisnya begini. Grafik fx sama dengan x dikurang 1 kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh satu satuan ke kanan. Berarti ini boleh diganti ya nak ya. Misalnya ini diganti 2, x kurang 2 dalam kurung kuadrat. Grafiknya kemungkinan geser 2 ke kanan kan. Ya coba aja. Ini udah ada di grafiknya ya. Digambar. Wah ya betul. Jadi kalimatnya gitu, grafik fx sama dengan x dikurang 2 dalam kurung kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 2 satuan ke kanan. Ya, kalau tambah boleh gak, Bu? Oh, tambah itu maksudnya x tambah gitu ya, misalnya x tambah 1. Tenang, ada grafiknya. Walah, paling ibu udah nyiapkan itu ya. Oke. Ternyata kalau digambar di sini. Ya. Jadi kalau X tambah 1, kemudian dikuadratkan itu fungsinya, itu adalah pergeseran dari Y sama dengan X kuadrat sejauh, ya, satu satuan ke kiri. Tambah justru ke kiri, ya. Tambah 2. Tambah 2 grafiknya gimana? Iya, 2 satuan ke kiri juga. Seperti itu, ya. Ingat-ingat ya, nak. Oke, coba bedanya dengan ini apa? Nah, ini. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau tadi, X-nya itu dikurangi dalam kurung kuadrat ya. Kalau ini X-nya sendirian. Tidak dikurangi dulu baru dikuadratkan. Tidak. Tidak dikurangi berapa atau ditambah berapa, dikuadratkan. Dalam kurung dikuadratkan, tidak ya. Langsung ini X kuadrat. Ini hasilnya, sehingga kalau digambar,
Gambar X kuadrat dulu ya, Y sama dengan X kuadrat dulu ya. Ya, tuh. Nah, kemudian yang kuning itu ternyata ada di sini. Wah, jadi gimana mengatakannya? Ya, betul, bergeser T satuan, ya, satu satuan ke atas. Ya, jadi menulisnya begitu. Bagaimana kalau X tambah 2? Ya, ini gambarnya. Yang hijau ini. Ya, ke atas. 2 satuan dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang kalau kurang, coba. Kurang tuh bagaimana? Nah, ini kurang ya nak ya. Negatif 3 dikuadratkan, 9 dikurangi 1, 8, begitu. Nah, grafiknya di mana ya? Ternyata grafiknya di bawah. Di bawah sini ya. Jadi bagaimana mengatakannya? Ya, itu mengatakannya. Grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 1 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X kuadrat sejauh satu satuan ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau yang ini kurang 2 tuh. Ada yang bisa nebak? Tebak. Tebak dong. Iya, betul. Grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 2 adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X kuadrat sejauh 2 satuan ke bawah. Ya, itu grafiknya warna ungu. Kemudian ini adalah penjelasannya. Seperti itu ya. Bedanya dengan yang tadi geser kiri, geser kanan, yang ini geser atas, geser bawah. Berbeda ya jenis fungsinya di sini. Ya, berbeda juga. Yuk lanjut. Nah ini nak, pergeseran. Ini pergeseran ya nak ya. Misalnya ada seperti ini. Jadi tidak pakai angka 1 kurang 1 kurang 2 tambah 1 tambah 2 gitu. Menggunakan S ya. S untuk mengganti angka. S-nya itu misalnya positif. Maka grafik fx sama dengan X dikurang S dalam kurung kuadrat adalah pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X kuadrat sejauh S satuan ke kanan. Ya. Nah, kalau S-nya positif kemudian X tambah S, ya S satuan ke kiri. Bagaimana kalau T sekarang? X kuadrat tambah T, berbeda ya. Itu, ya T satuan ke atas. Kalau yang ini satu lagi, ya kuadrat kurang 1. Ya, pergeseran grafik fungsi fx sama dengan X kuadrat sejauh T satuan ke bawah. Seperti itu ya nak, ini difahami dulu. Kalau sudah paham, di-post dulu boleh. Kamu teliti betul-betul. Kalau sudah selesai, kita ke berikutnya ya. Berikutnya adalah gabungan S sama T. Nah, ini gabung toh. Di sini dikurang S lalu ditambah T. Dikurang S itu ke kanan ya. Nah, kalau tambah T ke atas, maka sejauh S satuan ke kanan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke atas. Gitu ya nak? Oke. Sekarang ini dibaca sendiri, apakah kalian paham? Paham ya? Oke. Sekarang yang ini. Ya, betul. Oke, satu lagi. Ya, seperti itu ya. Baiklah, kita akan ambil yang ketujuh ini untuk penjelasan berikutnya ya. Lanjut nak. Nah, nih, kamu diminta untuk mengisi tabel ini. Nah, ini grafiknya. Baiklah Nana, kita isi ya tabel ini. Fx sama dengan S kuadrat berarti grafiknya yang merah ini ya nak ya. Ya, grafiknya yang merah ini. Oke.
grafik fungsi gambarnya, gambar grafik yang merah. Nah, sumbu simetri itu kan membagi grafik yang merah ini menjadi dua bagian yang sama, kiri dan kanan ya. Nah, garis itu ternyata nempel dengan sumbu Y. Kalau nempel dengan sumbu Y berarti nah ini kan sini ya. Nah, ini 0. Di depan kalau di sini P, maka garisnya X sama dengan P. Kalau Q, X sama dengan Q gitu ya, persamaan garisnya, garis sumbu simetrinya. Nah, sekarang 0, berarti persamaan garis yang merupakan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Betul. Jadi di sini sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Kemudian kalau yang ini gimana? Berarti yang kuning ya. Coba kita lihat saja dia memotong di mana. Nah, kalau ditarik garis gitu dari atas terus memotong yang kuning itu garisnya adalah karena ini 1 berarti Y sama dengan 1. Betul. X ya. X sama dengan 1. Yang hijau. Nah, yang hijau di sini 2. Maka X sama dengan 2. Yang biru ya ini negatif 1. Yang ini negatif 2 ya. Jadi bisa diisi langsung dong di sini X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 2 gitu ya. Jadi kalau di sini kurang 1, di sini X sama dengan 1, kurang 2, X sama dengan 2, tambah 1, X sama dengan negatif 1, X tambah 2, X sama dengan ya negatif 2. Sekarang nilai optimum untuk yang terbuka ke atas berarti nilai minimum ya. Nilai minimum, baik. Nilai minimumnya itu bisa dalam bentuk fx. Nah, ini kebetulan x-nya 0, berarti di sini f0 gitu ya, sama dengan berapa di sini? Atau y sama dengan gitu, ya. Baik, untuk yang merah dulu, yang merah ini gambar grafik fungsi kuadrat yang merah. Di sini kan 0,0 ya, Nak. 0,0. Jadi di sini x, y gitu. Jadi y-nya 0 sini ya, y-nya 0, x-nya juga 0. Berarti x-nya 0, y-nya 0. Gitu ya. Kemudian untuk yang kuning itu ini adalah 1,0. Ya kan, Nak? Ya, berarti x-nya 1, y-nya 0. Oh, berarti di sini nulisnya kan ini 1 ya, Nak ya. Gitu, x-nya 1. Ini ternyata 1,0 gitu, atau y-nya 0. Berarti ini 0 semua dong, Bu. Iya, karena di sini juga berapa, Nak? Iya, ini kan 2,0. Ini negatif 1,0, ini negatif 2,0. Berarti ya ini tinggal 0 semua. Ya, 2,0 gitu. Di sini negatif 1,0. Tuh ya, di sini negatif 2,0. Wah, bisa gitu ya. Iya, karena nilai minimumnya memang begitu, y-nya ya, y-nya 0 semua. Ya sudah, nilai minimumnya 0 semua. Oke, bagaimana dengan gambar selanjutnya? Ya, ini tabelnya. Nah, ini grafiknya. Mari kita isi ya, Nak. Oke. Nah, ini X-nya sama dengan berapa ya untuk yang merah? Nah, yang merah itu sini 0,0 ya. Berarti X-nya sama dengan 0, ya kan? Tuh. Nah, sekarang yang kuning. Loh, yang kuning juga sumbu simetrinya sama, Bu, yang ini. Betul. Berarti semua grafik ini sumbu simetrinya berhimpit dengan sumbu Y atau melalui 0 semua, ya kan? Di sini ada 0,1, 0,2 gitu kan? Di sini 0,3, di sini iya itu adalah 0, negatif 2. Di sini ya 0, negatif 1. Begitu ya. Yang kuning 0,
1. Ya kan? Ya, yang hijau 0,2. Berarti X-nya 0 semua. Iya dong. Berarti di sini tulis saja sumbu simetrinya 0 semua. Kan sini berimpit ya. Jadinya sumbu simetrinya yang ini semua. Ini semua. Jadi grafiknya itu dibagi 2 sama besar. Oke, di sini sumbu simetrinya 0 semua. Jadi nanti kalau menulis fx ya f0 gitu. Ya. Nanti f0 sama dengan gitu. Itu ini juga. Terus berapa tuh, Bu? Ya, berapa? Kita lihat. Maaf, kita lihat ya. Kita lihat. Kalau ini 0 mulai dari yang merah itu kan 0,0, ya kan? 0,0 di sini. Ya, berarti sini 0 dong. 0,0 ya. Atau y-nya sama dengan 0. Atau nilai minimumnya 0. Sekarang kalau yang kuning itu 0,1, berarti di sini 1 atau y sama dengan 1. Yang hijau sini 2 atau y sama dengan 2. Nah, yang biru itu negatif 1, berarti y sama dengan negatif 1 juga, begitu nulisnya ya. Seperti itu ya. Jadi apa kesimpulannya ya? Ya, coba kita lihat. Nah, untuk S positif, jadi angkanya diganti S ya. Fx sama dengan X dikurangi S kuadrat memiliki sumbu simetri X sama dengan S, ya kan? Ya kan? Ya, seperti ini. Jadi kalau ini negatif, kurang 1 di sini 1, kurang 2 di sini 2. Tambah 1 itu kan sama dengan dikurang negatif 1, maka di sini negatif. Ini juga kurang negatif 2, maka di sini negatif 2. Gitu ya, Nak ya? Oke, lanjut. Nah, kalau ini berarti sumbu simetrinya X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 semua atau ini yang bentuk begini? X sama dengan 0 semua ya. Kemudian F0-nya itu sama dengan T, betul. T ya, jadi kalau T-nya di sini, T-nya 1, maka sini 1. Tambah 2, T di sini 2. Kurang 1, di sini negatif. Kurang 2, langsung sama. Gitu ya. Baik, lanjut ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi, kalau ada S dan T gitu, X dikurangi S dikuadratkan gitu, tambah T, sumbu simetrinya ya X sama dengan S, ya kan? Kemudian nilai optimumnya atau Fx sama dengan T. Gitu ya, kita akan ambil kesimpulan yang ketiga ini untuk menemukan rumus sumbu simetri dan nilai optimum ya. Yang ketiga saja ini. Ingat-ingat. Ayo kita mulai. Nah, ini anak-anak kita ambil ya untuk S dan T positif, maka grafik Fx sama dengan dalam kurung X kurangi S kuadrat ditambah T memiliki sumbu simetri X sama dengan S ya. Dan nilai optimum Fs sama dengan T. Seperti itu ya. Nah, kemudian sumbu simetri grafik Fx sama dengan Ax kuadrat itu adalah 0. Kok bisa? Bukan ini ada A-nya. Ya, ini ada A-nya, tetapi kalau digambar misalnya Fx sama dengan 3x kuadrat gitu ya. 3x kuadrat kalau digambar itu juga grafik fungsinya sumbu simetrinya 0. Nah, jadi si grafiknya itu tetap tengah dipotong oleh sumbu Y gitu, sehingga membagi 2 grafik itu menjadi sama besar. Jadi sumbu simetrinya tetap X sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana untuk yang ini? Nah, ini mari kita lihat bagaimana menentukan rumusnya ini ya, Nak ya. Oke. Nah, ini
eh, Ibu akan keluarkan A-nya. Lo nggak bisa toh Bu, ini kan nggak ada A-nya. Ya tenang aja, ini keluarkan A, begitu ya nak ya. Berarti yang ini tinggal X kuadrat kan. Nah, yang ini bagaimana nggak ada A-nya? Ya sudah, dibagi A saja begitu. Bisa ya? Memang bisa. Bisa dong. Ini A kali X kuadrat gitu ya, kalau dikalikan AX kuadrat. A kali ini kan dicoret A-nya, BX kan? Oh iya ya. Loh Bu, C-nya nggak ikut dikeluarkan A-nya. Ya nggak, nah. Nanti kan tujuan kita mau menemukan ya rumus simetri dan nilai optimum. Baik, kita lanjutkan. Ini tidak dikali-kalikan loh, dikalikan balik lagi ya. Jadi A ditulis di sini tetap A. Kemudian di sini X kuadrat ditambah BX. Terus mau diapakan Bu? Oh ini nak, ini kita akan paksa menjadi kuadrat sempurna. Kalau dipaksa kuadrat sempurna ini berarti kan seperti langkah 3 dulu ya, kalau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah itu B per A itu dikali atau dibagi 2 atau dikali setengah gitu sama ya. Jadi apa? Jadi B per 2A dong. Nah, jadi di sini ditambah B per 2A, tapi tentu saja dikuadratkan, bukan? Ingat lagi? Ya. Kemudian ini, terus gimana supaya kalimat yang sebelah kiri sama kanan, ini kan berarti tiba-tiba ada ini ya, berarti harus dikurangi, supaya nanti jadi 0 gitu ya. Jadi sama lagi kiri dan kanan. Maka ini harus dikurangi dengan, tapi ini dikalikan ya nak ya. Oke. Itu kalau jadinya kurang ini A kali, ini langsung kalikan ya, B kuadrat per 4A kuadrat gitu ya. Terus tambah C. Semoga paham ya nak ya. Ini harus dikurangi ini. Tiba-tiba dari mana? Karena ini tiba-tiba ada juga ya. Kita buat ada ya. Nah ini adalah A kali ini kan. Maka harus dikurangi. Supaya nanti ruas kiri sama dengan kanan. Tetap sama ya. Oke, ini dicoret ya nak ya. Itu disederhanakan. Baiklah. Kemudian kita ke sebelah sini. Kita tulis lagi A. Tapi kan ini sudah kuadrat sempurna Bu. Baiklah, sini jadi X ditambah B per 2A. Kemudian kuadrat. Gitu kan? Oke. Kemudian di sini dikurangi B kuadrat per 4A tambah C. Baiklah, berarti di sini A, gitu ya nak. Kemudian di sini kita tulis lagi aja ini. Nah ini dikurang ya, ini kurang kan ya nak. Itu disamakan penyebutnya nak. Ya, jadi di sini B kuadrat per 4A ditambah, nah ini per 4A. Ini per 1 ya. Jadi nanti 4A dibagi 1, 4A ya, kali C, berarti 4AC. Ya. Kemudian ini kan sama-sama penyebutnya 4A, kita jadikan 1. Jadi di sini A itu X kuadrat ditambah B per 2A dikuadratkan, dikurangi sini per 4A, gitu ya nak. Kemudian ini kan B kuadratnya tetap, ya kan? Nah, anggap aja ini dalam kurung. Itu. Jadi nanti bagaimana? Ini kurang, ini tambah ya, jadi di sini nanti kurang. Gitu, 4AC. Kok begitu Bu? Iya, soalnya kan ini kalau tidak apa-apa ada angka 1 ya. Ini kali sini kan tetap negatif, ini kali ini jadi negatif. Plus min kali plus ya. Ya, gitu. Nah, bentuk ini nak, bentuk ini itu setipe dengan ini, ya kan? Lah terus gimana Bu?
Nah ini nak, ini karena setipe ya nak, tapi ini kurang Bu, ini tambah. Ya tambah itu kan bisa jadi dikurang, negatif gitu ya nak ya. Nah, kurang negatif jadi tambah bukan? Ya, jadi nanti S-nya ini yang jadi S-nya. Kemudian yang jadi T-nya yang ini. Gitu. Jadi bagaimana dong? Ya, jadi kita tulis sumbu simetri. Ya, kalau ini kan sumbu simetrinya S ini ya nak ya. S gitu ya. Kemudian nanti nilai optimumnya kan ini. Kalau S-nya dimasukkan nanti dapat ya. Coba kalau yang ini berarti X sama dengan ya ini. Yang ini ya. Negatif B per 2A. Itu sumbu simetri. Sekarang kalau nilai optimum. Ya, kalau nilai optimum itu yang ini toh, yang T ya. Masih ingat? Fs sama dengan T, berarti ini yang T. Berarti Y, boleh Y gitu ya. Kan boleh Fx atau boleh Y. Y sama dengan, ya betul, negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Seperti itu ya. Kok kurang Bu? Iya, karena ini tambah. Itu kalau di sini kurang, ya kurang gitu ya. Oke, ini adalah nilai optimum. Nah, tetapi nak, kalian tahu tuh kemarin pada video sebelumnya B kuadrat min 4AC itu jadi apa? Berarti Y-nya, ya ini bisa ditulis begini ya, D per 4A begitu ya, untuk nilai optimum. Kalau titik optimumnya yang seperti apa? Ya, titik optimum ya, itu X, Y tentu saja ya. X, Y. Emang di sini X-nya tahu kan yang ini. Ya, jadinya negatif B per 2A. Emang ya tahu dong yang ini atau yang ini ya. Misalnya kamu ambil yang atas berarti negatif ya, B kuadrat kurang 4AC per 4A gitu ya. Terus tutupi. Nah, tapi titik optimum tidak hanya begitu, karena kalian tahu ini adalah D ya, berarti bisa ini tetap. Nah ini jadi begini, itu 4. Seperti itu ya nak, itu adalah titik optimum ya. Semoga kalian paham ya. Baik anak-anak, ini adalah contoh soal untuk grafik fungsi kuadrat ya. Contoh soal nomor 1. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat berikut ya. Baik, grafik fungsi kuadrat rumusnya kalian masih tahu, masih ingat ya, barusan saja kan. Jadi kita mulai dengan yang A, Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 7x. Rumus untuk sumbu simetri, ya x sama dengan negatif ya B per 2A gitu. X sama dengan negatif, B nya ya ini negatif 7 nya ikut loh ya nak, per 2 kali 3. Jadi X sama dengan ini negatif ketemu negatif, positif ya, per 6.
Sudah selesai. Bu, boleh tidak ini dibuat pecahan campuran? Boleh, ini juga boleh sampai sini ya. Kalau dibuat pecahan campuran ya 1 per 6 gitu ya nak ya. Oke. Nah ini untuk yang A. Nah, coba yang B. Relatif mudah ya. Mudah ya, rumus simetri kan rumusnya ini kan. Oke. Ini kita tulis lagi, Y sama dengan 4X kuadrat, 4 ini ya. Kemudian tambah 12X. Ya, rumus simetrinya negatif B per 2A. B-nya berapa? 12. Negatif 12 kuadrat. Gitu ya. Ini 12 kuadrat. Per 2A, 2 kali 4. Oh, kok pakai kuadrat, Bu? Enggak lah ya, 12 saja. Ya. Jadinya negatif, ini boleh disederhanakan ya, Nak. Jadi 6 ya. Kemudian ini sederhanakan juga 3. Jadi apa, Nak? Ya, betul. Jadinya 3 per 2. Seperti itu ya. Ya, satu lagi. Ya, ini tidak ada kuadrat ya. Oke, yang C, Y sama dengan negatif 10 X kuadrat dikurang 3X tambah 1. Terus rumusnya sebuah simetri ya negatif B, bukan kuadrat ya. 2A. Bu, aku udah hafal, boleh nggak ditulis? Boleh nggak ditulis rumusnya, langsung saja ya. Nah, ini jangan lupa nih ada negatif, berarti ini gitu ya, per 2 kali negatif 10. Oke. Nah, ini ketemu jadinya positif ya. Positif berapa? Positif 3 dong. Per yang bawah negatif 20. Sehingga sumbu simetrinya boleh negatifnya di tengah gitu. Ini 3 per 20. Seperti itu. Relatif mudah bukan? Ya, lanjut ya. Nah, ini untuk soal nomor 2, kalian disuruh menentukan nilai optimum. Rumus yang mana? Yang ini ya, nilai optimum. Ini boleh dalam bentuk X atau dalam bentuk Y sama dengan gitu ya. Baiklah, mari kita mulai dari yang A. A itu adalah Y sama dengan 9X kuadrat ditambah 12X dikurangi 15 ya. Nah, ini rumusnya untuk nilai optimum itu menggunakan Y boleh. Y sama dengan negatif ya. Nah, ini buat garis dulu. Kemudian di sini B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Seperti itu ya. Coba kita masukkan, B-nya diganti berapa? 12. 12 kuadrat. Nah, yang ini baru 12 kuadrat ya. Kurangi 4 kali A-nya berapa? Ya, A-nya 9. Berarti kali 9. C-nya, ya jangan lupa ya, itu negatif. Nah, per 4 kali 9. Baiklah, kemudian ini negatif. Tarik garis. Ini 144. Kemudian ini kurang, nanti hasilnya di sini ada min, berarti tambah dong. Berapa ya, Nak? Sudah ada yang hitung? Ya, segini ya. Oke, berarti Y sama dengan bawahnya belum, Bu? Iya, bawahnya 36 ya. Jadi Y sama dengan berapa? Oh, ternyata negatif. Ini dijumlahkan ya. 684. Nah, dibagi 36 gitu ya. Jadi Y-nya berapa? Oh, ternyata simple. Y-nya negatif 19. Jadi nilai optimumnya adalah negatif 19.
Coba nak, ini A-nya positif atau negatif? Oh, A-nya positif, berarti terbuka ke atas. Berarti negatif 19 itu nilai maksimum atau minimum? Minimum, betul. Apakah selalu nilai minimum negatif? Tidak. Kalau grafik yang terbuka ke atas itu menggantung di atas sumbu X, nilainya positif juga ya. Jadi jangan jadi patokan. Patokannya tentu saja tetap yang A ini ya nak ya. A-nya berapa? Begitu. Kalau positif terbuka ke atas berarti nilainya minimum. Kalau negatif seperti yang nomor C itu nanti terbukanya ke bawah berarti nilainya maksimum. Nilai optimumnya maksimum. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, nah sekarang yang B ya. Yang B. Yang B itu Y sama dengan 3/5X kuadrat dikurangi 3X tambah 15. Ya, baik. Rumusnya kita tulis ya. Sumbu simetri. Di sini B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Bu, aku maunya ini Fx. Ya boleh, kita ganti saja. Sama saja ya. Ya, Fx gitu ya. Negatif. Ya, B kuadratnya berapa? Jangan lupa ada negatifnya. Walaupun nanti dikuadratkan jadi 9 juga ya nak ya. Kurangi 4 kali A berapa A? Wah, A-nya pecahan bu, 3/5. Ya, apa? 3/5, kemudian C-nya? Ya, C-nya 15. Gitu ya. Kemudian ini 4 kali, ya pecahan tadi. Gitu ya. Mari kita selesaikan. Mana yang bisa disederhanakan? Ya, ini ternyata bisa disederhanakan ya. Gitu. Terus ini berarti negatif. Nah, ini 9 ya nak ya. 9 dikurangi berapa? Ya, 36. Wah, ini kepanjangan. Biarkan saja ya. Terus ini, nah ini kan 41 ya. Jadi atas kali atas itu 12/5. Gitu ya. 12/5. Kita kesini saja nak. Ya, Fx sama dengan negatif berapa 9 dikurangi 36? Ya betul, 20. Negatif juga ya nak ya. Negatif 27. Nah yang bawah 12/5. Kemudian kita balik Fx sama dengan, ini positif ya nak ya. Oke, 27. Kemudian dikali 5/12 gitu ya nak ya. Oke. Kemudian 27 kali 5 tuh. Berapa? Ya betul, 135/12 dong. Oke, setelah dihitung-hitung, ini mau disederhanakan juga boleh. Dalam bentuk pecahan biasa boleh, atau dalam bentuk desimal juga boleh. Hasilnya 11,25 atau 11/1/4. Seperti itu ya. Nah itu adalah nilai optimum. Masih ada satu lagi ya. Baik, satu lagi nih nak, yang C berarti ya. Yang C, satu lagi. Itu kita tulis rumusnya Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat ditambah 7X kurangi 2. Ya, kita mau pakai Fx atau Y rumusnya? Fx bu, ya boleh Fx. Baiklah, Fx ya. Jadinya rumusnya kan apa? Negatif. Sini B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Baik, Fx sama dengan negatif. B-nya 7 ya nak. Jadi 7 kuadrat dikurangi 4
kali A-nya, A-nya negatif 1/4, bukan? Ya, tuh kali ya. C-nya, ya C-nya negatif 2. Lalu dibagi 4 kali, A-nya tadi negatif 1/4. Oke, baiklah. Nah, ini kita garisi ya, nak. Ya, kita garisi supaya tidak menerjang. Ini berarti negatif yang atas. Ya, ini 49. Kemudian kurang berarti kurang ya. Jadi ini kurang. Ini selesai. Sederhanakan maksudnya. Kemudian 2. Ya, yang bawah ya negatif 1. Jadinya fx sama dengan, ya ini jadinya berapa? Jadinya ada yang salah ya, nak ya. Ini 12 ya, nak. Ya, ibu kok kurang 1 toh, Bu? Ya, ini kurang 12 ini. Nah, ini berarti kurang 12. Berarti 49 dikurangi 12 ya. Berapa, nak? Ya, ini ada negatif ya. Negatif 37 per negatif 1. Baik. Sehingga fx sama dengan, ini negatif positif ya. 37. Gitu ya, nak ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, selesai sudah pembahasan kita tentang grafik fungsi kuadrat. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang sketsa grafik dan menggambar grafik fungsi kuadrat dari informasi yang diberikan, atau menentukan fungsi kuadrat dari gambar yang ada. Seperti itu ya. Minggu depan kita akan belajar itu. Jadi nantikan videonya supaya kalian tambah pintar ya. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Ananda, jika merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu agar membantu mereka paham lebih baik lagi ya. Seperti kalian. Nah, dibaginya boleh kok lewat mana saja. Lewat IG, WhatsApp, Line, atau lewat apapun ya. Silahkan. Kemudian nanti diharapkan itu banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik juga ya. Jangan lupa ya, nak, klik like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah tuh mendapat video-video yang lain. Tetap baik hati dan cerdas. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.